Waduh, ini kok sik wakeh Mas Teguh. Lah, sedino lah apa ngepake Iku nang canteng. lah iku sik wakeh. Kurang enak ya apa? Jajan ono, kopi ono, Rokok ono, Rokok sik wakeh. Nyambut gawe kon dodok ae ngene kan Nyambut gawe mek lungguh senden dolinan tisu, gak keringetan. Ngene sik suwe ae. Yo peran jangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Botani Flora. Sesuai dengan konten-konten sebelumnya, yang ini melanjutkan pengiriman ke negara Taiwan, pengiriman Sansevieria. Seperti hari ini ada sekitar 400 tanaman Sansevieria. Sekarang ini stepnya sudah mulai packaging. Karena sudah melalui proses pengeringan, maksudnya obat yang diberikan, fungisida yang di bekas potongan akar. Karena sesuai aturan di sana nggak boleh ada akar. Jadi di import permitnya itu dicantumkan bahwa tanaman yang diperbolehkan itu yang ada di atas tanah. Berarti kan nggak boleh ada akar. Setelah proses fungisida kering, ini sekarang sudah mulai proses packaging. Proses packaging ini proses dikemas ya. Dikemas ini kalau Sansevieria atau sukulen, agave itu menggunakan tisu. Sudah banyak ini beberapa dari pagi di sini ini timnya. Nggak tahu kok nggak selesai ini. Mungkin baru dapat sekitar 200-an. Ya karena memang sekarang ini packing kayak gini nih tidak boleh terburu-buru ya. Jadi memang harus hati-hati. Tanaman ini yang dijual adalah daunnya dari durinya. Jadi memang harus sangat hati-hati sekali. Nggak boleh ada luka. Tujuannya tisu ini adalah ketika dia dikumpulkan dengan tanaman yang lainnya. Jadi kayak gini. Ketika ditempelkan itu dia yang bersentuhan itu tisunya. Jadi ketika kardus ini nanti dimasukkan, kalau internasional kita pakai styrofoam ya. Jadi saat ditumpuk seperti ini, jadi yang bersentuhan itu adalah tisunya, jadi lebih aman. Duri-durinya juga bisa terlindungi, daunnya juga tidak beset. Beset itu bahasa Indonesianya apa? Tidak tergores. Agar tidak tergores. Jadi prosesnya teman-teman bagi yang belum pernah packing atau yang belum tahu caranya packing untuk Sansevieria, ketika tanaman kalian itu dibeli sama teman-teman lokal sekalipun, itu packingnya seperti ini. Jadi dari ujung durinya itu harus dilindungi ya. Jadi jangan pernah kita punya perasaan eman sama tisu. Karena memang satu tanaman ini bisa sampai 3 atau sampai 4 roll tisu ya. Jadi memang banyak. Untuk keamanan, untuk hati-hati. Toh harga tanamannya ini kan masih lebih mahal dari harga tisunya ya kan. Jadi cost-nya masih nutut lah gitu. Jadi kalau kalian beli Sansevieria jangan terlalu jangan terlalu nawar, terlalu rendah. Karena di petaninya ini juga tisunya ini kan ya beli gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Ini proses packingnya ya, proses packingnya. Terus kalau di antara daun kayak gini bisa menggesek satu sama lain, ini dipisahkan sama tisunya. Ya, dipisahkan seperti ini. Nah, dipisahkan seperti ini biar dia tidak tergores dari daunnya sendiri dengan daunnya yang lain. Nah, seperti ini. Terus, yang paling penting itu hasil kemasannya ini nanti itu rapat banget. Jadi tisunya jangan dilebarin ya. Kalau dilebarin nanti tipis jadinya. Jadi ini memang harus rapat. Jadi ini itu rapat. Kalau rapat itu nanti tanamannya itu lebih aman. Tapi juga jangan terlalu ditekan, jangan dipaksa. Jadi kalau kayak gini nih dipaksa seperti ini nanti ini bisa patah. Memang harus hati-hati, tergantung karakter tanamannya. Ada yang bisa dirapatkan seperti jenis-jenis trifas gitu ya, itu bisa nanti dirapatkan. Tapi loh, kalau untuk jenis daun keras seperti ini, itu diikuti alurnya tumbuhnya aja. Jadi kalau kayak gini ya biarin mekar seperti ini, nggak usah dipaksa. Sebenarnya bisa sih ini dipaksa seperti ini, tapi nanti ketika sampai di tujuan nanti tanamannya stres atau kisut.
Nah, kalau kisut nanti lama ya, pulihnya itu lama, jadi kasihan. Jadi kita melihara tanaman ini sampai nanti datang ke pembelinya nanti biar tidak komplain. Tisunya ini memang agak banyak. Lah, kalau tisunya banyak, tebel, rapet. Yang paling penting juga penempatannya. Penempatan ketika kita menata di kardus itu juga harus rapat. Kalau ada rongga diganjal ya, diganjal sama tanaman lain atau diganjal sama potongan kertas. Biasanya kita pakai potongan kertas. Kenapa kita pakai potongan kertas? Jadi bukan pakai kardus bekas atau apa, setidaknya itu biar lebih rapi ya dilihat sama konsumen. Kalau ada orang yang belum pernah beli Sanse, kalau kalian itu nanti beli Sanse atau Agave, itu nanti akan kalian jumpai bahwa packingan orang-orang Sansevieria ini umumnya sudah seperti ini. Kalau ada sellernya yang eman sama tisu, jadi atau tidak di tisu, ya kasihan pembelinya ya, berarti sellernya masih sedikit kurang ngopi bareng teman-teman yang lain. Kalau sudah terasa cukup, nah ini rapat ya, jadi rapat, tidak lepas, juga tidak memaksa, dan ujung-ujungnya ini sudah tisu, bukan durinya. Ketika bertabrakan itu dia akan aman, tidak nyokroi atau tidak menusuk temannya gitu kan. Nah terus tapi nanti di dalam kardus itu juga ada tekniknya, itu tidak nempel di pinggir. Jangan sampai ini kardus, ini durinya seperti ini, jadi mending seperti ini. Jadi ketika ada penyetnya kardus itu nanti tidak merusak ujungnya gitu. Seperti itu. Masih banyak sih teman-teman yang menggunakan teknik seperti ini, tapi ujung-ujungnya itu masih ada aja yang rusak. Karena apa? Dia meskipun menggunakan kardus tebel, meskipun menggunakan tisu banyak, tapi ujungnya ini masih natap ke kardus seperti ini. Akhirnya yang di sini itu luka. Karena apa? Karena kita nggak bisa menjamin ekspedisi itu, walaupun kita ditulis fragile atau jangan dibanting, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa paket kita itu nanti akan dibanting-banting. Jadi kita itu harus siap dengan kondisi seperti itu. Jadi menggunakan kardus yang tebal, meskipun bekas tapi tebal, menggunakan styrofoam. Tapi kalau styrofoam itu kan bisa pecah. Nah caranya biar nggak pecah itu styrofoamnya itu dibalut isolasi sampai full. Nah, seperti itu. Terus serapi mungkin, dan kalau bisa itu tanamannya ini kumpulkan dari yang kecil, kumpul kecil, terus yang besar kumpul besar, karena nanti waktu packing itu nanti kita bisa tahu mana yang dijadikan ganjel sama tanaman lainnya. Ya intinya teknis aja lah. Jadi kalau kalian punya Sansevieria terus ada yang beli di online, cara packingnya seperti ini ya. Ya jika kalian ada waktu silahkan main ke Botani Flora ya. Ini sekarang tanggal berapa ini? Agustus tanggal 28. Ya ini lagi packing. Nah, jika kalian datang ke sini mungkin di periode berikutnya ada packingan lagi, dan insya Allah lah hampir tiap hari kita seperti ini. Jika kalian ingin belajar langsung ke sini silahkan gimana caranya packing. Di sini banyak tenaga ahli ya, seperti itu sebelah ini kan sudah ahli-ahli nih packingnya. Nah bahkan dia itu satu tanaman itu bisa cuma 10 detik sudah selesai. Kalau perlu, jika kalian menemukan tanaman yang seperti ini ya bentuknya ya, ini nggak apa-apa dibuat bunder gitu, nggak apa-apa. Jadi biar lebih aman. Jadi biar nanti jadinya kayak bola gitu nggak apa-apa. Ini untuk hybrid yang daunnya kecil-kecil seperti jenis-jenis seperti Fransisi, seperti jenis-jenis blue clone gitu, mungkin bisa untuk dibuat sampai bunder. Bisa kayak agave gitu kan, jadinya kayak bola-bola gitu kan. Nah di Botani Flora ini banyak yang ekspornya melalui Botani Flora. Jadi packingnya juga Botani Flora yang lakukan. Jadi kita di sini jaga kualitas packing dan bagaimana hematnya. Jadi kalau packing itu tidak sembarangan ya, selain tanamannya itu steril, bersih, sudah dicuci, sudah perlakuan, sudah melalui fumigasi. Jadi packingnya Botani juga sering melayani packing untuk petani-petani lain, karena banyak para pedagang itu fokus sama marketingnya, fokus sama penjualannya. Jadi dia itu
sudah nggak sempet lagi. Yang penting ada pembeli luar negeri, dokumennya dipasrahkan ke Botani Flora, nanti di Botani Flora dibersihkan, diproses. Tentunya kami selektif untuk tanaman-tanaman sesuai aturan, untuk kebersihannya juga kita cek. Jadi jangan sampai ketika kirim sampai di tujuan itu ditolak. Jadi kita harus sesuai ya. Kadang ada banyak, masa kirim anthurium ke Jepang, Botani kok nggak mau? Ya tentu nggak mau, karena memang ada aturan di Jepang itu dilarang untuk jenis anthurium. Tapi untuk jenis lainnya Jepang masih bisa. Jadi silahkan tanyakan, jika kalian mempunyai buyer di luar negeri itu bisa kami kasih jalan lah gimana caranya ekspornya. Kalau menggunakan bantuan Botani sama packingnya sama perlakuannya ke karantina juga kami juga terima bisa. Nah kayak gini tadi contohnya, jadi kan aman nih. Meskipun jatuh begini itu sudah empuk, durinya sudah nggak kerasa duri sama sekali. Dan ini insya Allah bisa aman. Oke, sekilas tentang packing Sansevieria menggunakan tisu. Prosesnya seperti ini. Jika kalian ada yang ditanyakan silahkan komentar. Mungkin dari video singkat ini akan berkelanjutan di video-video selanjutnya, karena memang prosesnya itu step by step seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya untuk teman-teman jika konten ini bermanfaat. Dan semoga kita ketemu di konten video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.